Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas suatu fenomena yang sedang menarik perhatian dunia, terutama di China, yaitu bagaimana beberapa perusahaan teknologi besar di negara tersebut telah membukukan beberapa fungsi alat kecerdasan buatan atau AI untuk mencegah kecurangan selama ujian masuk universitas yang sangat kompetitif, yaitu ujian Gaokao. Setiap tahunnya, lebih dari 13,3 juta siswa mengikuti ujian Gaokao yang berlangsung selama 4 hari. Lebih tepatnya pada tanggal 7 sampai 10 Juni kemarin. Ujian ini biasanya meliputi bahasa Mandarin, matematika, bahasa asing, umumnya bahasa Inggris, serta mata pelajaran lainnya seperti sejarah, politik, geografi, biologi, fisika, dan juga kimia. Ujian ini bukan hanya soal mendapatkan nilai tinggi, tetapi juga tentang menentukan masa depan mereka. Apakah mereka bisa masuk ke universitas yang mereka impi-impikan? Itu semua bisa ditentukan dengan hasil tes Gaokao mereka. Mengingat betapa pentingnya ujian ini, tidak heran jika banyak siswa dan orang tua yang mencoba mencari cara untuk memaksimalkan hasil ujian. Bahkan dengan bantuan alat-alat kecerdasan buatan atau AI yang semakin canggih. Namun, tahun ini banyak dari mereka yang berharap mendapatkan bantuan dari AI terkemuka seperti DeepSeek, Yuanbao, atau bahkan TikTok yang memiliki aplikasi Doubao yang digunakan untuk mencari jawaban atas soal ujian mereka. Harus terkejut. Pasalnya, perusahaan-perusahaan besar ini telah memutuskan untuk membekukan beberapa fungsi AI selama periode ujian Gaokao. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan. Mereka harus memastikan bahwa ujian ini berlangsung secara adil dan bahwa teknologi tidak disalahgunakan untuk menipu sistem. Jika mereka mencoba mengajukan soal ujian di Doubao misal, aplikasi milik ByteDance, perusahaan induk TikTok, jawaban yang diberikan aplikasi tersebut adalah selama ujian masuk perguruan tinggi sesuai dengan persyaratan yang relevan, layanan menjawab soal akan dihentikan. Tentunya dengan bahasa China. Bahkan saat pengguna mencoba memberitahukan bahwa ini bukan soal ujian masuk perguruan tinggi, aplikasi tetap memberikan respon yang sama. Aplikasi-aplikasi lain seperti DeepSeek dan Yuanbao juga menunjukkan pemberitahuan serupa dengan alasan yang jelas untuk menjaga keadilan dalam kejujuran ujian Gaokao. Pembukaan fungsi ini tidak hanya terjadi pada aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menjawab soal secara langsung, tetapi juga pada alat pengenalan gambar yang sering digunakan untuk membantu para siswa dalam menganalisis soal ujian. Tencent, Alibaba, dan Moonshot yang memiliki aplikasi-aplikasi seperti Nanbao, Quinn, dan juga Kimi semuanya menghentikan fungsi pengenalan gambar mereka selama ujian ini. Ini adalah langkah yang jelas, menunjukkan bahwa perusahaan teknologi memahami betul betapa pentingnya menjaga integritas selama ujian ini. Tentu saja, pembukaan alat ini hanyalah salah satu dari sekian banyak upaya yang diambil untuk mencegah kecurangan selama ujian Gaokao. Beberapa wilayah Tiongkok bahkan telah menggunakan teknologi pemantauan berbasis AI untuk mengawasi perilaku abnormal seperti bisikan atau pandangan yang berulang antar siswa. Bahkan di provinsi Jiangxi, rekaman ujian akan diperiksa setelah ujian selesai dan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah China juga memperkenalkan pemeriksaan yang lebih ketat di titik-titik ujian dengan identifikasi biometrik, penyaringan perangkat digital, serta pemblokiran sinyal radio untuk mencegah siswa menggunakan perangkat elektronik yang tidak sah. Semua upaya ini menunjukkan betapa seriusnya masyarakat China memandang ujian Gaokao. Beberapa kota bahkan menunda acara publik, mengatur jam mulai kantor, dan menciptakan jalur lalu lintas prioritas hanya untuk memastikan bahwa para peserta ujian bisa sampai tepat waktu ke lokasi tujuan. Meskipun langkah-langkah ini bisa dianggap kontroversial oleh sebagian orang, kita harus memahami bahwa ujian Gaokao bukan sekedar ujian akademik biasa.
Ujian ini memiliki dampak yang besar terhadap masa depan siswa. Oleh karena itu, menjaga integritas ujian merupakan hal yang sangat penting. Pada akhirnya, kita semua berharap agar teknologi digunakan dengan bijak untuk mendukung pendidikan, bukan untuk merusaknya. Langkah ini bukan hanya tentang membatasi akses pada teknologi, tapi juga merupakan upaya untuk memulihkan kepercayaan dalam sistem pendidikan. Pemerintah China jelas ingin memastikan bahwa ujian dan tes tetap menjadi alat yang sah untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa. Jika siswa bisa dengan mudah menipu dalam ujian, maka sistem ini menjadi tidak adil dan merugikan mereka yang benar-benar belajar dengan sangat giat. Apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Kita harus sadar bahwa teknologi, meskipun memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif, juga bisa disalahgunakan jika tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan kebijakan yang bijak dan regulasi yang dapat mengarahkan penggunaan teknologi dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Akhirnya, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah kita siap untuk menemukan keseimbangan antara memanfaatkan teknologi untuk kemajuan pendidikan dan melindungi integritas sistem ujian? Itu adalah tantangan. Kita harus jawab bersama. Apakah di Indonesia perlu diterapkan juga? Dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.